Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Antoni Nathan di dalam segmen acara Suara Para Gembala Gereja Kristen Immanuel Hosana. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya berdoa supaya menjadi pertolongan, menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara sekalian. Adapun kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dan saya akan uraikan diambil dari surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30. Di mana firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimanakah orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh, yaitu Roh Kudus sendiri, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yang dimaksud adalah Yesus Kristus, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mempercayainya. Saudara-saudaraku, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selama orang-orang Kristen masih hidup di dalam dunia yang sekarang ini, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang sudah rusak ini, orang-orang Kristen, walaupun status rohaninya di hadapan Allah sudah menjadi anak-anak Allah, orang-orang Kristen masih bisa mengalami penderitaan, masih bisa mengalami kesusahan, masih bisa mengalami sakit penyakit. Jadi orang-orang Kristen tidak kebal, tidak imun terhadap segala jenis penderitaan. Termasuk di dalam masa pandemi ini, masa pandemi COVID-19 ini, ketika dunia dilanda dengan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Nah, maka kita melihat, saudara-saudara, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, bukan hanya orang-orang Kristen, tetapi orang-orang Kristen pun terkena dampaknya. Ada banyak orang Kristen yang kemudian terkena dan kemudian mengalami sakit penyakit yang disebut COVID-19 ini. Bahkan tidak sedikit, termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta yang begitu setia. Mereka bukan hanya mengalami sakit penyakit, tetapi Allah perbolehkan meninggal dunia. Saudara-saudaraku, kalau begitu pertanyaannya, bagaimanakah dan apakah yang harus saudara dan saya pahami, apa yang harus kita sekalian mengerti
supaya kita sebagai orang-orang Kristen yang tidak kebal terhadap penderitaan, kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Bahkan kemudian kita bisa menang menghadapi segala penderitaan dan segala kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Maka saudara-saudara, untuk itulah kita melihat Rasul Paulus menuliskan teks Alkitab yang tadi saya sudah bacakan kepada saudara, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana Rasul Paulus memberikan satu pengetahuan, memberikan satu ajaran kebenaran Allah tentang penderitaan bagi orang percaya. Maka saudara-saudara, mengapa Rasul Paulus menuliskan hal itu? Karena dengan orang-orang Kristen, saudara dan saya mengetahui, mengerti akan kebenaran Allah tentang penderitaan orang Kristen, maka kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bertahan menghadapi penderitaan, bahkan bisa menang menghadapi penderitaan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran apa saja tentang penderitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam teks Alkitab yang tadi kita sudah melihatnya dan saya sudah membacakan bagi saudara sekalian. Ada tiga poin utama yang saya akan jelaskan kepada saudara sekalian. Yang pertama, kita harus tahu saudara-saudara bahwa penderitaan pada waktu Allah izinkan terjadi kepada orang Kristen, maka orang-orang percaya pada waktu mengalami penderitaan tidak sendirian. Orang Kristen mengalami penderitaan di dalam dunia ini tidak sendirian. Dan itu dijelaskan di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23, lalu ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saudara-saudaraku, di dalam ayat-ayat tersebut Paulus memberikan kepada kita satu pencerahan bahwa pada waktu kita mengalami penderitaan, jangan kita merasa hanya diri kita yang begitu menderita, hanya sendirian. Ternyata saudara-saudara, kita diberikan tahu oleh Paulus bahwa bukan hanya manusia, bukan hanya orang Kristen yang menderita, tetapi dikatakan seluruh makhluk ciptaan Allah sama-sama menderita, sama-sama mengeluh, sama-sama merasakan sakit bersalin. Seperti seorang perempuan yang hamil yang akan melahirkan, sakitnya luar biasa. Penderitaan dialami oleh manusia, oleh orang Kristen, tetapi juga semua makhluk ciptaan mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena dunia ini, dunia yang sekarang, dunia tempat saudara dan saya hidup, makhluk-makhluk Tuhan ciptakan juga hidup, adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, dunia yang sudah rusak, dunia yang sudah terkutuk. Maka setiap makhluk apapun yang hidup di dalam dunia ini akan mengalami penderitaan. Maka kita lihat saudara, sama seperti saudara saya mengharapkan kelepasan sempurna, kelepasan total dari penderitaan, demikian pula makhluk-makhluk menantikan saat anak-anak Allah dilepaskan dari semua penderitaan yang sifatnya kelepasan kekal. Mereka menantikan karena pada saat itulah mereka juga akan mengalami kelepasan sama seperti kita sekalian. Kita mengalami penderitaan bersama dengan seluruh makhluk ciptaan Allah. Yang kemudian poin pertama dan subpoin yang kedua dikatakan, dijelaskan bahwa pada waktu orang Kristen mengalami penderitaan, kenapa dikatakan tidak sendirian? Karena Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya kepada kita, berada di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu menyertai, mendampingi kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 dikatakan, Roh itu membantu kita waktu kita menderita. Jadi waktu kita, Allah perbolehkan menderita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Allah tidak membiarkan kita sendirian. Tapi Roh Kudus-Nya berada bersama dengan saudara dan saya. Roh itu dikatakan bahkan pada waktu kita tidak kuat lagi untuk berdoa dan mengeluh. Mungkin seringkali kita mengalami satu kesusahan yang begitu hebat sampai kita berdoa pun tidak punya lagi kekuatan. Bahkan untuk mengeluh pun kita tidak sanggup. Tapi pada saat itu dikatakan Roh Kudus yang mewakili kita berdoa untuk kita kepada Allah, bahkan mengeluh kepada Allah, dan keluhan serta doanya itu didengar oleh Allah karena sesuai dengan kehendak Allah. Waktu saudara dan saya menderita, kita tidak sendirian. Kemudian kebenaran yang kedua yang harus saudara dan saya pahami tentang penderitaan, bahwa penderitaan, kalau Allah izinkan terjadi, segala penderitaan apapun di dalam dunia ini pasti akan berakhir dan pasti ada akhirnya. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya tidak akan terus-menerus, pasti akan berakhir, pasti ada akhirnya. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, apakah ada penderitaan yang tidak ada akhirnya? Ya, saudara. Penderitaan tidak akan berakhir, itu adalah
pada waktu orang-orang yang tidak percaya dilemparkan ke dalam lautan api, pada hari penghakiman yang terakhir, mereka dilemparkan ke dalam lautan api bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Di neraka yang kekal itu, di dalam lautan api itulah yang dikatakan the lake of fire, danau api. Di sana penderitaannya tidak akan berakhir. Tetapi selama di dalam dunia yang sekarang ini, kalau Allah izinkan orang Kristen menderita, maka penderitaannya pasti akan ada akhirnya. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Saudara, kita melihat menarik. Ya, pada waktu kita membaca, di dalam ayat-ayat tadi dikatakan khususnya oleh Paulus di dalam ayat yang ke-23 sampai ke-25, penderitaan pasti akan berakhir. Maka kita melihat, sudah ada dua akhir dari penderitaan, ending of the suffering yang dimaksudkan, sudah. Yang pertama adalah yang saya sebutkan sebagai temporary ending atau temporal ending of sufferings. Nah, saudara, ini biasa terjadi kan? Misalnya seperti pandemi COVID-19 ini. Sekarang masih berlangsung, tapi kita percaya satu kali akan ada akhirnya. Karena penderitaan dari COVID tersebut hanya sifatnya temporal, sementara. Ya, sama seperti pandemi-pandemi yang lain. Dulu ada pandemi virus Spanyol, ya kan, yang telah membunuh banyak orang, ternyata sudah berakhir. Lalu ada pandemi kemudian di Hong Kong dan Asia Tengah yang disebabkan virus SARS dan sebagainya, juga sudah berakhir. Sekarang juga pandemi COVID-19 terjadi, nanti satu kali akan berakhir. Kenapa saya katakan ini akhir dari penderitaan yang sekarang ini sifatnya temporary? Karena mungkin satu kali sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena dunia yang sekarang sudah rusak, akan muncul kesusahan yang lain, muncul pandemi yang lain. Jadi kalaupun ini berakhir, hanya sifatnya temporary. Tetapi saudara, yang kedua, dikatakan apa? Ya, poin kedua, subpoin yang kedua. Akan ada bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, apa yang disebut sebagai forever ending of suffering. Ya. Eternal ending of suffering. Kita akan mengalami kelepasan dari penderitaan sekali untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah lagi menderita. Forever ending. Penderitaan itu berakhir selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan tubuh kita dipermuliakan. Tubuh kita yang fana ini, tubuh yang merosot, tubuh yang bisa mengidap sakit penyakit ini, dibebaskan, dikatakan. Pembebasan tubuh kita, penebusan tubuh kita dari segala penderitaan. Maka pada waktu itulah kita tidak akan lagi mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Bahkan kita akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saudara-saudara, kebenaran yang ketiga tentang penderitaan yang kita harus ketahui. Ya, yang ketiga, bahwa penderitaan kalau Allah izinkan terjadi kepada orang percaya, maka penderitaan bisa dapat dipakai oleh Allah untuk membentuk orang-orang Kristen menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita melihat Paulus katakan di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada bagian tersebut Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, kepada orang-orang percaya, bahwa tujuan utama hidup kita adalah apa? Menjadi serupa dengan Yesus Kristus dalam seluruh kemanusiaan yang sempurna. Karena Yesus adalah gambaran Allah yang sempurna. Ketika manusia diciptakan pertama kali oleh Allah, menjadi potretnya Dia, menjadi gambaran Dia, menjadi wakil Dia di dalam dunia ini, maka gambaran manusia yang adalah gambar dan rupa Allah itu adalah sempurna adanya. Dan kita lihat sudah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu masih ada pada diri kita, tapi sudah rusak. Dan melalui penderitaan Allah bisa mampu memulihkan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, menjadi gambar Allah yang sempurna. Jadi kemudian kita melihat saudara, di dalam bagian tersebut Rasul Paulus mengatakan, untuk bisa membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, Allah bisa memakai bukan hanya hal yang baik, tapi juga hal yang buruk. Termasuk apa? Penderitaan, termasuk kesusahan. Yang pada dirinya sendiri yang disebut sebagai kesusahan penderitaan, pada dirinya sendiri adalah buruk. Tapi yang buruk pun bisa pakai untuk bisa menjadi kebaikan bagi saudara dan saya. Allah bisa pakai untuk membentuk saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti seorang pematung.
Ketika ingin membuat sebuah patung yang mungkin menjadi gambaran bentuk dari dirinya sendiri, maka dia mengambil sebuah sebuah bongkahan kayu yang bentuknya tidak beraturan, bentuknya buruk, dan untuk membuat sebuah patung dari kayu yang tadinya buruk, maka perlu terjadi apa yang disebut sebagai pahatan-pahatan di sana sini, bagian-bagian yang tertentu yang harus dibuang, dikorek dan dibuang dan sebagainya. Maka untuk melakukan hal itu, apa yang dia pakai, saudara? Dia bisa memakai alat-alat yang sangat tajam, alat-alat yang sangat keras, pahat yang tajam, ya, yang bisa menghujam, dan kemudian palu yang keras yang memukul. Maka kemudian dia buang bagian-bagian tertentu yang tidak baik, sehingga akhirnya melalui pahat yang sangat tajam yang menyakitkan tersebut, palu yang sangat keras memukul, dia bisa membentuk kayu yang tadinya tidak beraturan, kayu yang bentuknya tidak baik tersebut menjadi satu patung yang berbentuk serupa dengan dirinya. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi yang tidak sempurna, tetapi kurang lebih seperti itulah Allah membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, gambaran dirinya yang sempurna. Allah bisa pakai penderitaan seperti sebuah pahat yang tajam yang menghujam ke dalam hidup kita, dan palu yang keras yang memukul dengan sangat keras. Tetapi pada akhirnya Tuhan pakai semuanya, membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran-kebenaran inilah tentang penderitaan yang bisa menolong saudara dan saya bertahan di dalam menghadapi penderitaan, bahkan menang terhadap penderitaan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.